Kusirnya mana kusirnya? Kusirnya ini lagi megang. Tarik. Tenang dulu, bayar Pak. Lagi ya, izin Pak ya. Izin Pak. Izin Pak ya, mundur dulu Pak, biar tenang dulu. Akan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras ompen. Teman-teman, kemarin ada yang lihat nggak kejadian kemarin? Waktu Pak Anies mau menghadiri deklarasi PKS, yang mendukungnya sebagai bakal capres, itu kuda nggak mau ngantar Pak Anies. Jangankan jalan maju, maunya mundur. Itu sampai kusir delman dibantu kusir lain. Wah, baru nyalon saja bikin ribet ya. Selain kusir delman sudah siap dengan tambang kendali, kudanya tidak mau gerak. Lalu dia berinisiatif turun. Karepnya, ini bahasa karepnya, mau narik kuda. Lah kok si kuda malah jalan mundur. Otomatis terjadi kepanikan. Dalam posisi mundur itu, diupayakan jalan lagi tidak mau. Padahal sudah ada yang bantu narik tali yang ada di kepala kuda. Dan ada yang membantu menggerakkan ban delman. Para jurnalis diminta pada mundur. Bahaya katanya. Saya yang melihat itu jadi mikir. Yang berbahaya itu tentu yang pada naik delman. Mereka memang bahaya, sering berkata dan melakukan tindakan yang tidak sesuai. Itu kuda seakan-akan mengerti benar yang dirasakan kita masyarakat Indonesia. Kalau mereka yang ada di situ kita malah mundur, nggak bisa maju dan membahayakan yang lain. Nih, saya perlihatkan videonya. Tarik. Ya. Udah Bang, udah Bang. Oh, jarak Kakak mau 41 ya? Oh iya. Mundur lagi deh Pak, biar tenang dulu. Bahaya Pak. Mundur lagi ya, izin Pak ya. Izin Pak. Ya, gimana teman-teman? Sudah melihat kan videonya? Mungkin beberapa teman menganggap itu lucu. Bagi saya ini sih pertanda alam. Hati-hati dengan mereka. Hewan itu instingnya sangat tajam loh. Bisa merasakan beberapa hal yang bisa membahayakan dirinya. Teman-teman pasti pernah mendengarkan kalau gunung mau meletus, hewan yang ada di hutan yang ada di gunung itu segera meninggalkan gunung itu pada berlarian turun untuk menyelamatkan dirinya. Atau kejadian tsunami misalnya, didahului ikan-ikan seakan mau keluar dari air. Atau pada meloncat ke darat. Padahal ikan itu ngerti hidup di air kok pengen meloncat ke darat. Padahal bendi atau delman yang disiapkan pasti yang terbaik. Kalau memang tidak ada masalah, ya berjalan seperti biasa saja. Mau beralasan di situ banyak orang, alasan yang mengada-ada. Atau kudanya belum makan, ya tidak mungkin. Pemiliknya pasti sudah dikasih panjer atau DP. Pagi-pagi itu kuda sudah dimandikan, dibersihkan, diberi makan, supaya baik jalannya. Atau jangan-jangan dibayarnya kalau Pak Anies menang. Masa begitu? Enggak kan Pak Anies? Atau jangan-jangan lempar-lemparan. Siapa yang mau bayar? Pak Anies atau PKS? Si pemilik kudanya bingung. Lalu menjemput Pak Anies, si kuda belum dikasih makan. Enggak lah, pasti bukan begitu Pak kejadiannya. Nah, untungnya perjalanannya lancar
sampai ke tujuan, yakni DPP PKS dengan selamat. Melihat kejadian itu, saya jadi keinget beberapa kejadian jatuhnya Pak Anies. Ketika beraktivitas sebagai gubernur, pernah kejeblos masuk got. Padahal pandangannya ke depan loh. Itu pandangannya ke depan itu. Sementara kameramen yang mengambil gambar dan berjalan mundur ya aman-aman saja. Naik sepeda di Kota Tua, ia jatuh. Waktu itu pengen membuktikan komplain warga kalau jalanan di kawasan wisata Kota Tua itu licin. Pun ketika mencoba moge milik Dishub DKI, beloknya terlalu tajam. Untung para petugas sigap dan gas tidak terlalu kencang. Beberapa kejadian tersebut harusnya menjadi refleksi bagi Pak Anies. Harus ada yang membisiki, luruskan niat Pak. Tolong itu disampaikan. Jangan Mas Mustafa yang menyampaikan. Wah, bisa bubar jalan kalau dia yang menyampaikan. Pasti dipolitisasi. Ibunda Pak Anies melihat enggak kejadian ini? Kalau melihat, tolong pada Ibu Profesor Dr. Hajah Aliyah Bawisdan. Putra panjenengan diwejang, dinasehati. Ibu ya, dinasehati Bu. Saya tidak berwenang melarang beliau mau nyapres. Cuma untuk meluruskan niat saja. Mengamati, merasakan, membaca dengan batin tanda-tanda alam itu bukan musyrik. Ajaklah putra ibu untuk refleksi. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Adakah hal-hal yang melanggar? Entah melanggar agama atau melanggar kebaikan. Ini penting agar sewaktu bertarung di Pilpres, bukan hanya siap menang, tetapi juga siap kalah. Bertarunglah secara fair, tidak memfitnah, mengadu domba, menghasut, dan terpenting, jangan gunakan agama untuk meraih suara. Percayalah, semua capres yang akan bertarung di 2024 itu Muslim. Kalau menggunakan agama sebagai alat, dampaknya tidak bagus. Jangan bikin narasi-narasi yang menyesatkan, membikin emosi atau membuat pendukung Pak Anies maupun pendukung lawan Pak Anies memiliki amarah. Kan proses menjadi pemimpin itu harus dilakukan dengan kebaikan pula. Ingatlah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap bil ma'ruf, dengan kebaikan. Jangan menegakkan kebenaran dengan kemungkaran. Melarang yang salah juga dengan kemungkaran. Kita semua mencintai Indonesia. Kita semua menghormati agama. Apapun yang dipeluk para capres dan pendukungnya. Pun kita akui jika suku kita berbeda. Kulit kita tidak sama. Bahasa daerah kita tidak seragam. Kebudayaan kita juga beraneka ragam. Tidak perlu menarik-narik perbedaan untuk memberi batas demokrasi. Batas penjelas jika pemilih Pak Anies seperti apa. Maka bukan pemilih Pak Anies berarti lawannya. Jangan begitu. Ajarkan masyarakat kita berdemokrasi yang baik dan benar. Bukan demokrasi barbar. Hentikan berbagai perjumpaan, pertemuan, atau sosialisasi di tempat-tempat ibadah, Pak. Itu berpotensi menimbulkan konflik. Jangan ikut-ikutan dengan narasi politik identitas yang dibangun oleh partai umat. Para pendiri bangsa ini, termasuk kakek Pak Anies yang seorang pahlawan nasional, juga mengakui kontribusi suku lain dan agama lain.
sebagai cucu pahlawan nasional sudah selayaknya menjaga dengan baik peninggalan kakek tercinta yang kita hormati semua. Sayangnya, kejadian mogoknya kuda Pak Anies ini benar-benar tidak mengusik batinnya. Buktinya, ketika berpidato di DPP PKS, bilang Jakarta yang tenang, Jakarta yang teduh, Jakarta yang aman, Jakarta yang damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warganya. Ingatkah Pak Anies dengan kejadian Nenek Hindun? Apakah setelah dilantik menjadi gubernur Pak Anies sempat ke sana dan meminta maaf? Memang bukan sampean yang berbuat, tetapi tindakan itu karena narasi-narasi politik identitas yang Anda biarkan. Kalau Pak Anies selama 5 tahun menjabat saja, sama sekali tidak meminta maaf pada keluarga Nenek Hindun, bagaimana dengan korban-korban persekusi, pengancaman, teror, dan konflik lainnya? Mentalitas begini memang tidak layak menjadi pemimpin. Ayo sampaikan dan share konten ini agar masyarakat kita memahami bahayanya narasi-narasi yang dibangun Pak Anies dan PKS. Narasinya memabukkan dan seakan-akan menggandung kebenaran, padahal efek negatifnya sangat luar biasa, dahsyat sekali. Kita diwarisi oleh nenek moyang kita, Nusantara yang kita cintai ini. Dengan kebersamaan, dengan toleransi, dengan keramah tamahan, dengan persatuan. Jangan beri kesempatan kelompok pemecah belah merusak warisan paling berharga ini. Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.